Selamat datang di Pakar Webinar, masih di topik cara membuat iklan di Facebook. Kali ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa menemukan interest atau minat dari target customer Anda. Kita sudah tahu bahwa Facebook bisa mentarget orang-orang dengan minat tertentu. Jadi minat-minat seperti apa yang harus kita cari? Kita lihat contohnya. Contohnya, misalkan Anda mentarget orang-orang yang suka dengan golf. Apabila Anda mentarget Tiger Woods, apakah itu adalah targeting yang tepat? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu mengenai Tiger Woods tidak suka bermain golf. Karena Tiger Woods sendiri adalah selebriti. Tetapi kalau misalkan Anda mentarget orang yang bernama Bubba Watson, beliau adalah pemain golf juga, tetapi hanya orang-orang yang suka bermain golf yang tahu terhadap Bubba Watson. Jadi Bubba Watson ini adalah interest yang kita mau cari. Sehingga targeting iklan kita bisa lebih tepat. Kita ingat dari video sebelumnya, kita akan mentarget orang-orang dengan minat tertentu di baris yang penargetan terperinci, atau detail targeting kalau Anda memakai bahasa Inggris. Di sini Anda bisa tambahkan minat-minat dari orang yang Anda target. Nah, kali ini kita akan menggunakan satu tools dari Facebook yang bernama Audience Insights, atau kata lainnya dalam bahasa Indonesia adalah wawasan pemirsa. Jadi caranya seperti apa? Anda tinggal klik di bagian kiri atas, kemudian Anda ke semua alat, kemudian Anda ke bagian wawasan pemirsa. Di sini Facebook akan memberitahu Anda minat-minat yang bisa Anda target untuk iklan Anda. Jadi untuk memulai Anda tinggal klik semua orang di Facebook. Kemudian jangan lupa Anda ubah negara yang Anda target. Dalam hal ini saya mentarget pasar Indonesia. Ya, Anda juga bisa ubah demografinya. Misalkan Anda mau mentarget perempuan. Ya, jadi Anda bisa tahu ada sekitar 30 sampai dengan 35 juta orang yang aktif di Facebook setiap bulannya untuk perempuan dari umur 18 sampai paling tua 65 tahun. Nah, sekarang kita bisa mentarget, kita bisa mencari interest dari orang-orang yang sesuai dengan target pasar kita. Sebagai contohnya, misalkan Anda menjual busana muslim. Anda pertama bisa memasukkan kata-kata yang cukup luas, busana muslim, Anda bisa klik. Ya. Jadi Anda bisa tahu dari semua perempuan yang tadi sekitar 30 juta orang itu, ada sekitar 5-6 juta yang suka dengan busana muslim. Jadi page ini Anda bisa tahu, ya kira-kira ada berapa orang sebenarnya target pasar Anda. Nah, tetapi apakah Anda bisa mentarget langsung 5-6 juta orang ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum tentu orang yang suka dengan busana muslim itu adalah target pasar Anda. Karena suka di sini bisa berarti, misalkan Anda adalah perempuan, Anda memiliki pacar. Ya, pacar Anda berbicara tentang busana muslim kepada Anda. Ya, tentang busana muslim seperti gamis atau hijab kepada Anda. Tetapi dia sebenarnya tidak memakai gamis atau hijab, bukan? Tetapi karena dia banyak berinteraksi dengan Anda mengenai gamis atau hijab, akhirnya dia di-tag oleh Facebook bahwa dia suka terhadap busana muslim. Ya, jadi kita akan melihat, Anda bisa pergi ke suka halaman, ya, atau page likes. Di sini Anda bisa melihat interest yang berhubungan dengan busana muslim. Ya, jadi sebagai contohnya di sini Anda bisa melihat bahwa ada pusat grosir Mukena, ada gaun pesta muslim, Muslimah Fashion, Zoya Lovers, dan lain-lain. Di bawah Anda bisa melihat halaman-halaman yang bisa Anda target seperti Zoya Lovers, hijab wanita cantik, jilbab medani, dan lain-lain. Ya. Nah, seperti apa pencatatan yang harus dilakukan? Pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda cek dulu, misalkan kita klik Zoya Lovers ini, dan ternyata benar, Zoya Lovers adalah page yang memang mentarget orang-orang yang suka terhadap busana muslim. Ya. Lalu selanjutnya, Anda bisa coba masukkan Zoya Lovers ke sebelah kiri.
Anda bisa ketik Zoya Lovers. Ternyata Anda tidak bisa menemukannya. Berarti Anda tidak bisa menggunakan Zoya Lovers untuk iklan Facebook Anda. Contoh yang lain adalah misalkan Closet Indonesia. Kita lihat Closet Indonesia, ternyata tidak semuanya adalah busana muslim. Ya, jadi kita lewatkan interest ini, kita coba cari interest yang lain yang lebih spesifik. Kita coba cek misalkan jilbab Indonesia. Ya, kita coba ketik di sini jilbab Indonesia. Ya, di sini kita lihat jilbab Indonesia muncul ketika kita men-search di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya kalau muncul di sebelah kiri ini, Anda bisa mentarget jilbab Indonesia di iklan Anda. Jadi Anda bisa tambahkan jilbab Indonesia di sini. Ya, kita lihat, kita mau mencari interest. Satu adalah interest yang spesifik terhadap target pasar Anda. Yang kedua adalah interest yang bisa Anda target. Kenapa ada beberapa interest yang bisa ditarget dan tidak bisa ditarget? Yang bisa ditarget artinya jumlah audiensnya cukup banyak, sehingga Facebook memperbolehkan Anda untuk mentarget interest tersebut atau page tersebut. Ya, jadi dalam kasus ini kita akan catat jilbab Indonesia di sini. Ya, jadi Anda catat. Lalu misalkan Anda coba lagi yang lain. Contoh yang lain misalkan adalah dapur umami. Ya. Kita lihat dapur umami adalah masakan. Ya. Masakan, tetapi ini belum tentu orang yang suka dapur umami adalah orang-orang yang suka terhadap busana muslim. Ya, jadi ini bukan interest yang cocok untuk Anda. Ya, jadi Anda search semua interest yang ada di sini. Ya, misalkan kita coba cek hijab wanita cantik di sini. Hijab wanita cantik. Ternyata tidak ada. Kita coba jilbab Meidani. Kita coba cek tidak ada. Pusat gamis terbaru. Ya, kita lihat di sini kita bisa mentarget pusat gamis terbaru. Yang artinya apa? Kita bisa memasukkannya di sini di iklan Anda. Ya, kita lihat di sini. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda melist beberapa ya sampai cukup banyak gamis terbaru, pusat gamis terbaru, ya. Jadi Anda tulis sampai cukup banyak ya agar Anda bisa mentarget. Nah, tetapi apakah orang-orang yang suka terhadap jilbab Indonesia adalah orang-orang yang tepat untuk target market Anda? Belum tentu, kembali lagi. Ya, misalkan ada orang-orang yang tidak beragama Islam, tetapi dia menjual jilbab. Yang terjadi apa? Facebook akan men-tag orang tersebut suka terhadap jilbab. Nah, yang kita bisa lakukan, kita bisa menggunakan yang namanya irisan. Ya. Jadi, kalau misalkan ada orang yang suka terhadap jilbab Indonesia dan pusat gamis terbaru, jadi dia suka terhadap dua-duanya ya, atau dia like kedua page ini, kemungkinan besar dia adalah orang-orang yang memang suka dengan jilbab. Ya, jadi kita bisa gunakan yang namanya irisan. Bagaimana caranya Anda menggunakan irisan? Anda bisa tulis jilbab Indonesia di sebelah kanan. Dan Anda bisa pakai fungsi yang namanya persempit pemirsa. Jadi di sini kita tulis misalkan ini pusat gamis terbaru. Ya. Kita lihat orang yang suka jilbab Indonesia dan pusat gamis terbaru jumlahnya adalah 450.000 orang. Untuk iklan pertama Anda, usahakan jumlah jangkauan potensialnya ada di bawah 500.000. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat 450.000 ini sudah bisa untuk Anda gunakan untuk berjualan busana muslim. Ya, jadi tugas Anda adalah Anda mencari interest sebanyak-banyaknya di sini, kemudian Anda coba kombinasikan ketika Anda membuat iklan, sehingga Anda memiliki target market yang lebih tepat. Ya, berikut adalah sudah webinar singkat dari kami. Tunggu webinar kami selanjutnya untuk mendapatkan lebih banyak tips dan trik untuk menjalankan Facebook Ads Anda.